warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana. Saya dari Prodi Keperawatan Universitas Perdeko. Di sini saya akan menjelaskan 10 sistem organ tubuh manusia. Yang pertama, sistem produksi wanita ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, uterus. Uterus ini berfungsi memberi makan dan penampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Yang kedua, fundus uteri. Fundus uteri ini terbentuk seperti kumah, merupakan bagian atas uterus. Pada bagian ini tuba fallopa akan masuk ke uterus selama masa kehamilan. Fundus uterus berfungsi membantu memperkirakan panjang dan lebar berat badan janin. Yang ketiga, embrio. Embrio ini proses pembuahan sel telur oleh sperma terjadinya di dinding rahim. Sel telur yang berhasil dibuahi disebut sebagai embrio. Fungsi embrio sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, tuba fallopa. Tuba fallopa ini atau tabung fallopa yang dikenal juga sebagai oviduk atau bulu rahim. Tuba fallopa ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur ovum dari ujung tuba fallopa infundibulum menuju rahim. Yang kelima, ligamen ovarium berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Yang keenam, ovarium sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Yang ketujuh, fimbria berfungsi menangkap sel telur dan mendorongnya menuju saluran tuba dalam waktu yang tepat. 8. Myometrium, lapisan tengah yang terbuat dari jaringan otot polos dan dapat mengembang selama kehamilan serta berkontraksi untuk mendukung janin keluar. Yang kesembilan, cervical canal sebagai jalur tempatnya lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat berproses persalinan dan tempat keluarnya juga darah menstruasi. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, mulut. Berperan dalam sistem pencernaan tubuh. Fungsinya mulut dalam sistem pencernaan juga pokok kalah pentingnya. Yang kedua, esophagus membawa makanan yang telah dihancurkan dari dalam mulut menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung mengolah makanan. Yang keempat, usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Yang kelima, usus besar menyerap vitamin dan cairan terdapat di dalam usus sebelum membentuk fesesnya. Yang keenam, rektum menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, muscles untuk melakukan gerakan. Yang kedua, cartilage membantu tulang bergerak tanpa menyebabkan timbulnya gesekan. Yang ketiga, bones sebagai penopang tubuh. Yang keempat, joint and ligament membantu menyatukan struktur misalnya sendi. Yang kelima, tendons menekuk sendi, meluruskan sendi dan meluruskan pergelangan sisi tangan seperti merentangkan kedua tangan atau melebarkan kedua tangan.
Sistem integumen ini adalah lapisan luar tubuh. Ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Organ ini dan struktur ini adalah garis pertahanan pertama melawan bakteri dan membantu melindungi dari cedera dan sinaran matahari. Sistem ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh. Beratnya sekitar 6 volt atau lebih. Dan tebalnya kira-kira 2 mm, lebih tipis pada area sensitif seperti kelopak mata dan lebih tebal pada permukaan lebih banyak tekanannya seperti telapak tangan. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang satu epidermis, lapisan atas kulit, dan ini adalah bagian kulit Anda yang dapat Anda lihat dan sentuh. Ini terdiri dari 3 jenis sel, melanosis, keratinosis, dan langerhans. Ini memberi warna pada kulit Anda dan memberi penghalang tahan air. Dermis, lapisan tengah kulit. Lapisan ini adalah paling tebal. Ini berisi kelenjar dan minyak serta folikel rambut. Hipodermis, lapisan terbawah kulit. Lapisan lemak pada kulit andalan yang membentuk lindungi tubuh. Yang kedua, kulit. Kuku melindungi ujung jari dan tangan dan kaki. Anatomi kuku terdiri dari pelat kuku, bagian kuku yang keras yang dapat dilihat. Dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku. Kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku. Matrik, akar-akar kuku yang bergantung jawab untuk membuat tumbuh. Lunula, bagian lempeng kuku berwarna putih berbentuk bulan. Yang ketiga, rambut. Rambut kita tidak hanya membantu kita tampil cantik. Rambut di kepala membantu menjaga panas di tubuh. Bulu mata dan alis membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Rambut Anda terdiri dari 3 bagian: batang, folikel, dan bohlam. Batang rambut, bagian rambut yang dapat kita lihat, sentuh, dan tata. Folikel rambut, struktur seperti tabung yang menjaga rambut tetap berada di kulit. Kolam rambut terletak di bawah kulit yang penanggung jawab untuk pertumbuhan rambut. Sistem perkemihan. Sistem urinasia adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproses dan penyimpanan dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Fungsi ginjal yang utama adalah menyaring senyawa racun dari darah. Artinya, racun-racun ini dapat tersebar ke seluruh tubuh hingga mengancam nyawa. Apabila organ tersebut tidak bekerja dengan baik. Kedua, ureter. Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke saluran kemih. Sejumlah masalah kesehatan yang terkait dengan ureter antara lain obstruksi uterus, infeksi saluran kemih, batuk, uretes, dan lain-lain. Yang ketiga,
Kantung kemih. Kantung kemih adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada perut bagian bawah dan termasuk dalam sistem perkemihan. Fungsi kantung kemih dalam sistem perkemihan adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, uretra. Uretra ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari saluran tubuh. Ketika urin mencapai uretra, otak akan mengirimkan sinyal ke otot kantung kemih untuk mengencangkan situasi. Ini akan membuat tubuh mengeluarkan urin dari kantung kemih. Yang kelima, pembuluh nadi. Salah satu perbedaan antara arteri dan vena adalah fungsinya. Pembuluh darah arteri nadi berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga darah yang diangkut adalah darah dengan oksigen tinggi, darah bersih. Sebaliknya, fungsi vena adalah membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang keenam, pembuluh darah. Pembuluh darah tubuh adalah sistem pipa yang membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh untuk metabolisme. Selanjutnya, pada sistem produksi pria. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum kantong kazar berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Yang ketiga, testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, hormon utama pada pria. Yang keempat, epidermis. Berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Yang kelima, kelenjar prostat berfungsi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Yang keenam, kelenjar bulboretral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi utera dan menetralisis keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Yang ketujuh, vesikula seminalis berfungsi menghasilkan cairan perotosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Yang kedelapan, uretra. Saluran yang membawa urin atau sperma keluar dari tubuh. Yang kesembilan, vas deferens yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju urin dalam persiapan untuk ejakulasi. Yang ke-10, kantung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui berkemih. Selanjutnya, pada sistem respirasi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses perkumpulan oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sistem respirasi ini terbagi menjadi 12 bagian. Yang pertama, hidung. Hidung ini adalah bagian yang paling penting menonjol di wajah, yang berfungsi untuk menghirup udara, pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara,
pernapasan juga berperan dalam resonansi suara. Yang kedua, faring. Faring memiliki fungsi utama sebagai menghubungnya antara mulut dan hidung dengan kerongkongan, atau istilah medisnya disebut esophagus, saluran yang menuju ke lambung, dan laring, kontak suara, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke sistem pernapasan menghasilkan suara. Yang ketiga, laring. Fungsi laring utama adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat, bronkus. Bronkus berfungsi, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa suplai oksigen yang masuk ke dalam paru-paru terpenuhi, sehingga kerja organ vital seperti jantung dan otak akan optimal. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran utama yang tergantung dengan trachea di luar paru-paru. Sementara itu, bronkulus adalah cabang dari bronkus, terletak tepat di dalam paru-paru, dan fungsi untuk menyalurkan udara ke alveolus. Fungsi alveolus adalah mengambil oksigen yang dihirup dan melepaskan karbon dioksidanya. Artinya, alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida selama proses penghirupan dan mengembuskan napas. Yang ketujuh, trachea. Fungsi trachea dalam sistem pernapasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trachea merupakan penghubung laring dengan bronkus. Yang kedelapan, paru-paru. Organ utama dalam sistem pernapasan yang terbentuk organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas adalah paru-paru. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, saya akan menjelaskan sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin ini bertanggung jawab untuk mengatur sebagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme tubuh kembang, fungsi reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Pada sistem endokrin terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah salah satu bagian otak besar yang berfungsi sebagai pusat koordinasi anggota tubuh. Fungsi hipotalamus yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Yang kedua, pituitary gland. Kelenjar pituitary adalah kelenjar endokrin kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Fungsi utama kelenjar pituitary adalah memproduksi dan melepaskan beberapa hormon yang menjalankan fungsi penting tubuh, yaitu pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, persalinan. Yang ketiga, thyroid gland. Kelenjar thyroid yang terletak di bawah jakun berbentuk seperti kupu-kupu dan juga dikenal sebagai kelenjar gondok. Fungsi kelenjar thyroid mengatur suhu tubuh, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi, mengontrol penggunaan energi,
dan mengatur produksi hormon dan reproduksi. 4. Thymus. Kelenjar yang berada di belakang tulang dada ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh karena berfungsi memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 5. Adrenal glands. Kelenjar adrenal berfungsi memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Yang keenam, pankreas. Fungsi dari pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecahkan dan mengelola makanan. Yang 7, pineal gland. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berfungsi untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Yang ke-8, testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ke-9, ovarium. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan, dan setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Sistem saraf adalah jalinan jaring saraf yang paling berhubungan sangat khusus dan kompleks. Sel saraf yaitu neuron. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia terbagi menjadi 2, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Satu, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi 3, otak besar, otak kecil, dan otak tengah. 1. Otak besar berfungsi untuk pengaturan aktivitas. Otak kecil berfungsi sebagai pengaturan keseimbangan. Otak besar berfungsi sebagai menghubungkan otak kecil. Bagian kiri dan kanan juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari leher, punggung atas, punggung bawah, dan panggul. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengiriman sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, sistem saraf tepi ada 2, yaitu saraf simpatik. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf autonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang menganggap mengancam atau berbahaya. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik adalah salah satu dari 2 sistem saraf otonom. Saraf otonom yang mengatur respon istirahat dan mencerna. Sistem saraf parasimpatik mengatur respon tubuh dari kondisi istirahat atau rest setelah terjadinya ketenangan yang ditimbulkan sistem saraf simpatik. Sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi
adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat nutrisi ke sel. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Sistem tertentu pembuluh darah ini meliputi arteri pembuluh yang membawa darah dari jantung, vena pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, kapiler pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistemik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah paru-paru. Sistem peredaran darah ini mengarahkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah.